أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah kita semuanya kanca ngopi sedaya dapat berkumpul kembali bil wajah bil wujuh wonten ing kupu kula ingkang mudah-mudahan acara rutinan menika dipun ridhone oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga. Maka dari itu mari kita semuanya bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semuanya nanti pada yaumul jaza mendapat syafaatnya beliau. Allahumma amin. Maka dari itu mari kita bersama-sama ucapkan sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo sebelum saya membaca tafsir, tadi kita udah alhamdulillah berziarah kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Mbah Najmuddin, yang mudah-mudahan beliau berikut keluarga besar beliau mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan berikut keluarga besar kita, arwah-arwah yang sampun sumare. Dan sebelumnya mari kita ikhlaskan hati kita, niatkan lillahi taala untuk ngaji bersama Dodomburi. Mari kita hadiah Fatihah dulu kepada penganggit kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai ayat 145 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعثهم بتابع قبلة بعث ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قالوا سبحانك لا علم لنا. Muga sareng-sareng. qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataita utawi lafal walain iku lamu kosamin lam kosam. Lam kosam itu lam yang bermakna sumpah. Wala in ataita lan demi, sumpah kan demi gitu ya, demi Allah. Jadi dalam jurmiyahnya itu, dalam sumpah itu ada wallah, tallah, billah, kan gitu ya Tat ya.
lan demi yakti nekaken sapa sira Muhammad. Nah tanya ini domirnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekaken alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing pira-pira kitab. Bikuli ayatin kelawan saben-saben ayat. Ala sidqika ing atase kebenaran ira Muhammad fi amril kiblati ing dalam perkara masalah napa nggih kiblat. Mata bingung ora padha manut sapa sira kabeh sapa alladzina utul kitab menika ayata bingung tegese ora padha manut sapa alladzina utul kitab ora manut kiblataka ing kiblate sira Muhammad. Aina dan apa sebab ora manut ora mengikuti aina dan krana angas. Angas niku napa nggih? Angas nggih bisa dikatakan sombong nggih saged, angkuh nggih saged, ingkar nggih saged. Ngene niku lah jumlah angas niku. Keluarga besarnya angas niku. Masalah ingkar, masalah ya ingkar itu karena ainat, karena dengki ngaten. Wa ma antalan ora utawi sira bita bingin orang iku bita bingin nabane iku bahasa idah ya dadi ora dimaknani kelawan bita bingin manut kiblatahum ing kiblate alladzina utul kitab. Kot ngun iku megot sapa Gusti Allah li tamaihi kron kaduwe keinginannya atau keinginannya atau keinginannya Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi islamihim ing dalam islame alladzina wa tamaihim lan keinginannya alladzina utul kitab fi autihi ing dalam kembaline Rasulillah ilaiha maring kiblat. Wa ma baduhum lan ora te setengah alladzina utul kitab ora ana iku bita pingin manut kiblata pati ing kiblate sebagian mereka atau sebagian kang meneh. Mungkin kalau jelasaken ayil Yahudi tegese wong-wong Yahudi kiblatan Nasara ya kiblatan Nasrani wa bil aksi lan kelawan sebalike. Wala ini tabata lan demi yakti lamun manut sapa sira Muhammad ahum ing pira-pira hawa nafsune alladzina utul kitab allati yatunaka kang ngajak padha ngajak sapa alladzina ka ing sira Muhammad ilaiha marang ahum mimbadima saking ing dalam saking sawise perkara jaa kang wis nekaken kang wis teka apa maka ing sira Muhammad minal ilmi nyatane ilmu. Napa sing dimaksud ilmu menika? Ay al wahyi tegese wahyu. Inna ka ing temen sira Muhammad idzan nalika ngaten kados niku kan idzan tanwin niku tanwin pemisah. Jadi untuk menjelaskan idzan jika begitu ngoten. Nah napa maksudnya idzan menika? Ini tabata lamun manut sapa sira Muhammad hum ing alladzi nafsune niku alladzina utul kitab fardon diparil. Terus diparil niku jika begitulah maksudnya kan tafsirannya kalimat idzan la minadz zalimina yakti termasuk tiang ingkang zalim sedaya. Diwaca maos begitu jangan pati paham nggih. Dene aku Ustaz gawe insyaallah nggih pun mudeng. Ustaz muni paham Napa muradipun ayat 145 itu di sini menjelaskan Allah berfirman bahwa wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan walaupun engkau Muhammad ini lagi berfirman
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tanpa ilmu tafsir itu mirtanya kemana kan bingung. Alhamdulillah makanya kita ini hukumnya wajib fardu ya. Kita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita ngaji kayak gini hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi sebenarnya ini. Ini wajib, udah fardu. Di mana sedesang Padasari atau sekecamatan Majenang kok nggak ada orang yang mencari ilmu, nggak ada yang mengkaji ilmu, nggak ada yang ngaji tafsir, ngaji Al-Quran kayak gini, bisa kena dosa semuanya. Itu artinya mencari ilmu hukumnya wajib. Itu apalagi kita muslim yang sudah dewasa. Ya wajibnya ngaji kan minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai kita dari timbang dari baru lahir sampai itu yang lahat itu wajib. Makanya sangat disayangkan dengan kali kula niku mboten nyempatkan ngaji seperti ini. Terus akan maling ya. Dan walaupun engkau Nabi Muhammad mendatangkan beberapa bukti kebenaran Allah, ayat-ayat Allah kepada ahli kitab. Sudah paham belum yang dimaksud ahli kitab? Paham nggih? Kita udah ngaji satu juz ini harus paham. Siapa itu ahli kitab? Yaitu orang-orang para ulama dulu, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada Bani Israel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ahlan wa sahlan. Yaitu orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dulu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu yang dimaksud ahli kitab. Jadi orang-orang yang telah menerima kitab dari Allah, yaitu kitab samawi. Jadi orang-orang ahli kitab ini tidak dinas di sini tidak akan bakalan mengikuti engkau Nabi Muhammad dalam hal masalah pengalihan kiblat. Dan begitu juga engkau Muhammad tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Yang dimaksud mereka itu ahli kitab. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan adapun ini membahas sebagian dari mereka, yaitu ahli kitab juga, sebagian dari ahli kitab tidak mau mengikuti mereka juga. Yang dimaksud yaitu ada orang Yahudi kan kitabnya yang umatnya siapa Nabi Musa adalah Taurat. Sebagian dari mereka juga tidak mau mengikuti kiblatnya yang lain. Sebagian yang lain yaitu yang menerima kitab Injil. Jadi dalam pandangan sejarah bahwa mereka yang dimaksud mereka ahli kitab kan selalu bersama-sama kompak dalam memusuhi orang-orang Islam. Tapi dalam prakteknya wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Sesungguhnya mereka juga tidak kompak dalam hal masalah kiblat. Ngaten. Terusipun wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal la minal zalimin. Dan jika engkau Muhammad tidak wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu ahli kitab, keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah engkau wahai Muhammad menerima ilmu. Lalu menerima ilmu tapi mengikuti mereka, itu artinya apa di sini? Innaka idzal laminal zalimin. Bahwa sungguhnya kalau engkau Muhammad sampai mengikuti mereka, itu artinya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah itu murad dari ayat menika 145. Nah kandungannya apa? Monggo kita kaji, monggo kita kupas. Pokoknya selesai ya, udah satu ayat itu. Begitu, jadi muradnya begitu. Nah mari kita kupas. Nah di sini mari kita ngolah pikir. Kita mengkaji ilmu tafsirnya.
secara lebih terperinci lagi. Wala in ataital ladzina utul kitab al-ayah. Mari kita kupas kenapa di sini kok keterangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini juga di akhir kalimat ayat wala ini tabata ahwahum. Kin alun-alun mawon nggih, santai mawon. Terus menurut ulama ahli tafsir, walaupun tentang firman menika khitobnya atau pembicaraannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada dasarnya untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu artinya siapa? Kita semuanya. Jadi isi kandungan ayat Al-Qur'an ini ya untuk kita semuanya. Termasuk nasihat-nasihatnya kandungannya juga buat kita semuanya. Monggo kita perdalam lagi. Jadi Allah berfirman, engkau Muhammad walaupun mendatangkan ayat atau mendatangkan bukti-bukti kebenaran Allah kepada mereka, orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah mengikuti engkau dalam hal pembahasan di sini adalah masalah perpindahan kiblat. Dan engkau juga Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan bukti sejarah di sini menjelaskan juga bukti sampai sekarang kita mengalaminya. Subhanallah, ayat ini luar biasa kandungannya. Jadi di saat zamannya ini, ayat ini zamannya Nabi Muhammad ya, menjelaskan jadi selamanya jadi orang-orang Yahud itu tidak akan pernah mengikuti kita. Apa dasarnya? Di sini tafsirannya inadan. Karena sesungguhnya kiblat yang benar adalah dari Allah. Adapun kiblat yang dari manusia itu yang tidak benar. Apa maksudnya? Ayat ini mengandung arti bahwa kebenaran melawan kebatilan. Ngaten. Apa sebabnya orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani tidak mau mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad? Kiblatnya Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Karena ini masih keterkaitan, masih bersangkutan dengan masalah perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat yang tadinya dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah. Nah, ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu merasa senang sekali, lepuk dada. Ini loh kiblat saya, begitu kan? Ini loh kiblat saya. Seorang Nabi Muhammad saja sekarang menghadap kiblat kita loh. Lagi? Karena memang pegangan kitab orang-orang Yahudi itu adalah Taurat. Karena memang sudah betul sekali di Taurat ada perintah seperti itu. Menghadap kiblat Baitul Maqdis. Dulu kita juga sudah mengkaji kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi atau difirmankan oleh Allah agar menghadap Baitul Maqdis. Sebenarnya secara psikis bahwa kita orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu mau merangkul mereka loh. Dulu udah dikaji ya, kita untuk menarik orang-orang Yahudi gitu kan. Keterangan alasan kenapa Rasulullah menghadap Baitul Maqdis itu untuk menarik orang-orang Yahudi. Itu kita mau bicara apa? Bahwa orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani adalah saudara kita.
Muslim. Itu udah sebagai bukti loh, itu firman dari Allah. Itu artinya benar Baitul Maqdis atau Taurat atau Injil adalah kitab samawi. Jadi betul-betul kita saudara. Tapi kebalikannya justru orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani selalu memusuhi orang-orang Islam. Nah di sini wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Adapun engkau Rasulullah tidak akan pernah mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Berarti di saat sudah dibalikan lagi ke Ka'bah sampai sekarang bahkan sampai kiamat pun kiblat ke Ka'bah tidak akan pernah berubah. Jika ada orang Islam yang menghadapnya tidak ke Ka'bah, kiblatnya itu artinya bukan orang-orang Islam yang tidak itabi kepada Rasulullah. Saya dipaham ya? Jadi kiblat yang benar adalah Ka'bah. Ka'bah ini buat pegangan kita bahwa dari zamannya Rasulullah sampai kiamat nanti kiblat kita adalah Ka'bah. Nggak bisa diganggu gugat. Nanya pakai Gimana? anu itu yang umpamanya kan Ka'bah di Mekah. Ya. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi kan udah di Baitul Maqdis. Orang-orang yang nggak ikut sama Kanjeng Nabi tapi dia Islam menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ya ketika firman turun ya seketika itu juga harus pindah. Kan orang-orang masih di Ya masalah menghadap kan kita dimanapun di seluruh dunia patokannya adalah Ka'bah. Soalnya kita di sebelah timurnya Ka'bah berarti menghadapnya ke Ka'bah berarti ke barat. Kita di ujung dunia sebelah utara kok Ka'bah, di sebelah selatan berarti kiblatnya menghadap selatan. Karena kita di Indonesia Ka'bah, posisi Ka'bah barat di timur di sebelah barat Indonesia itu artinya kita menghadap kiblatnya ke barat. Itu pun ada ilmu untuk masalah jihad itulah, masalah arah-arah kan ada ilmunya. iya. Jadi walaupun dia berada di Baitul Maqdis pun makanya ada masjid sejarah kiblatain. Jadi arahnya beda. Bahkan 80 derajat apa berapa itu, saya lupa itu. Jadi Ka'bahnya jadi menghadapnya ke barat, yang ke Baitul Maqdis ke timur. Dan adapun kiblatnya orang-orang Nasrani juga ke timur. Karena mereka mengambil ayat-ayat mereka, mungkin kita sih nggak tahu Injilnya ya. Kiblatnya mereka ke matahari terbit. Itu orang-orang Nasrani di zamannya. Di sini dijelaskan dan betul sekali sampai sekarang pun wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan sebagian dari mereka pun tidak mengikuti sebagiannya lagi. Itu artinya apa? Kelompok mereka pun pecah belah. Segala manut lah ya. Ada yang tidak menurutnya sekarang. Yang ngapunten, gereja tidak pada satu kiblat yang sama. Bahkan gereja cukup menghadapnya Utara. ya tergantung kepentingan. Menghadap jalan. Iya, jalannya Ngetan Ngulon berarti ya biasanya gerejanya menghadap ke jalan. Ya sholatnya menghadap nanti tidak tahu. Itu ayat Quran menunjukkan betul sekali. Sebagian dari mereka tidak punya patokan seperti orang-orang Islam. Itulah kebenaran Al-Quran menjelaskan dari zamannya Rasulullah sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Tidak seperti mereka kiblatnya tidak terarah, tidak punya patokan khusus. Maka sebenarnya mereka juga mempunyai kecemburuan pada orang Islam aslinya. Karena orang Islam seluruh dunia dimanapun tepat kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Seterusnya wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Dan jika engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu seperti hawa nafsunya orang-orang al-Yahud atau al-Nasara, setelah engkau Muhammad mendapatkan ilmu dari Allah yaitu wahyu, di sini ayil wahyu, innaka idzal laminadh zalimin. Dari sini pertanyaannya, kenapa harus Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad sudah pasti maksum?
yang pasti udah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti selamat, tidak akan pernah mengikuti. Kenapa? Ayat di sini firman-Nya jadi hitobnya ke Nabi Muhammad. Makanya yang saya jelaskan tadi di awal, hitobnya ke Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya buat umatnya. Itu artinya kita semuanya. Nah, maksudnya apa tafsirnya di sini? Dan jika kalian semua wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semuanya, kok mengikuti hawa nafsunya seperti orang-orang Yahudi, padahal kita semua ini sudah ngaji loh. Itu kan dengannya begitu. Kita bisa ngaji lawas loh. Kita bisa ngaji lawas banget. Dari kecil kita ngaji loh. Mimbati maja agaminal ilm. Setelah kalian semua ngaji mendapatkan ilmu, ngaji kan pasti mendapatkan ilmu ya. Kok tidak dipakai? Kok kalian menuruti hawa nafsu yang tidak baik? Ini mendapatkan contoh, yaitu hawa nafsunya seperti orang-orang Yahudi Nasrani. Innaka idzal laminal zalimin. Bahwa sungguhnya kalian semua wahai umat Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kita bahas apa yang dimaksud hawa nafsu. Wah, ini kita semuanya kena ini semuanya. Wis ulih ngilmu, wis ngerti hukume, tapi tetap diterjang. Itu artinya innaka idzal laminal zalimin. Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kecil ya, Al-Qur'an sebenarnya kayak gini ya. Kayak gini, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jenengan ini diperhatikan sekali. Taruh memang sudah betul di atas meja, tapi ngapunten, sampean menaruh buku yang lain yang selain Al-Qur'an di atasnya. Bahkan jenengan mungkin naruh Al-Qur'an, kalau rumah Anda tingkat, biasanya saya pernah lihat sendiri, ditaruh di bawah tangga. Sedangkan orang tiap hari itu lewat, sehingga seolah-olah kayak walaupun tidak secara langsung ya. Secara tidak langsung itu udah pasti zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak sekali contoh-contoh zalim yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga kita udah ngaji tiap hari dari kecil sampai sekarang, kok tidak kita mempraktekkan, masih tetap menuruti hawa nafsu, itu namanya zalim. Nah, nanti kalau ada zalim, tolalah finnar, itu udah yakin. Balasannya yaitu neraka. A'udzubillahi min. Nah, itu. Jadi untuk keterangan masalah wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, kita semuanya sebenarnya dalam prakteknya sih melakukan. Cuma kadang-kadang entah disadari atau entah tidak disadari, kita melakukannya. Yang saya sendiri kadang-kadang kan hawa nafsu amarah itu luar biasa susahnya. Kecolek sedikit dengan omongan yang beda sedikit sama teman, langsung muntab. Itu namanya ini taba'ata ahwa'ahum. Kalian semua mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Apa ada hawa nafsu yang baik? Ya ada. Makanya sebenarnya hawa nafsu itu ada dua perkara, itu hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang tidak baik. Makanya nanti kita ketika akan dipanggil oleh Allah, bahasanya ya ayyuhalladzina amanu sing tatmainnal qulub gitu kan. Yaitu orang yang hawa nafsu yang kebaikan kita. Itu yang akan menggiring kita dalam hal kebaikan, yaitu hawa nafsu kebaikan. Agar hawa nafsu kebaikan itu selalu terarah, maka kita harus tetap dalam jalur keimanan. Hawa nafsu yang tidak baik apa? Yaitu yang ingkar atau menentang dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tentang ayat-ayat Quran yang sudah dijelaskan di sini.
Jangan seperti orang-orang Yahudi. Di sini udah jelaskan dari awal ayat tadi. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u. Walaupun kalian umat, seandainya kita semuanya juga sudah menjelaskan kepada orang-orang yang sudah ingkar, orang-orang yang sudah tidak mengakui kebenaran, pasti ma tabi'u, tidak akan bakalan mengikuti kita. Kayak gitu. Jadi udah ada contohnya dari dulu bahwa wahai Nabi Muhammad, walaupun engkau akan mendatangkan bukti-bukti ayat kebenaran Allah, mereka tidak akan bakalan mengikuti kiblat kamu. Ngaten. Alhamdulillah. Jadi ayat ini poinnya mengandung arti apa? Kebenaran mutlak, yaitu kiblat yang sebenarnya adalah kiblat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Adapun kiblat yang dari manusia itu adalah kiblat orang-orang yang zalim. Jadi kiblat orang yang tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya begitu. Jadi ini tentang hal kebenaran melawan kebatilan. Cuma ini kalau dijelaskan ya panjang lebar sekali, tapi intinya kita sebagai orang Islam sudah dipatok, sudah dijelaskan, sudah dikuatkan bahwa kiblat yang sebenarnya adalah Ka'bah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak menghadap Ka'bah, itu artinya ya sudah ingkar, ainadan. Kenapa mereka tidak mau menghadap kiblatnya orang-orang Islam? Ya orang-orang Nasara atau orang Yahudi, yaitu karena ainadan, karena iri dengki, karena sombong, karena angkuh. Yaitu tafsirannya begitu. Terasipun jam 11 ini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim subhanak. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Khassah. Amin. Ila ruhi Mbah Najmuddin wa zaujatih wa Mbah Yai Safari wa zaujatih wa Mbah Suhud wa zaujatih wa Mbah Yai Mubarak wa Mbah Yai Hamdani wa zaujatih wa Mbah Yai Nurhati wa ila hadratir ruhi Mama Hajah Latifah wa ila hadratir Tete Imatuddin bin Abah Maulan wa ila hadratir Mama Hajah Mustaqimah wa ila hadratir ruhi Ning Alitia Kutus bin Najmuddin wa ila ruhi ning atina binti wa ila syahrul anam mashkur wa ila ruhi jami'i man ruhi bi hadzal majlis mubarak. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Amin. Allahumma nas'alu barakata fi hadzal munasabah tafsir jalalin. Amin. Jami'il ashabi. Amin. Amin. Ya Allah, istajib du'ana jami'an ya Allah. Ya Rabb.
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتجعلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المنكرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tadi pembacaan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Opi. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.